Pak Kadin, saya mau bertanya untuk pemerintah Wonosobo sendiri itu apa sih yang sudah diberikan kepada pengelola Gunung Kembang untuk bisa akhirnya dinobatkan sebagai salah satu gunung terbersih di Indonesia? Ya, kita memang kalau secara langsung memang begitu banyak ya, tapi secara umum kita memang untuk melakukan untuk semuanya ya. Yang pertama dari regulasi, aturan perda sudah dibuat, dan juga bahkan yang ke depan untuk 20 tahun ke depan ini visi yang kita buat pun di dalam RPJPD 2025-2045 itu langsung menyebut, jadi visinya langsung menyebut mewujudkan Wonosobo sebagai pusat agribisnis dan pariwisata yang maju, sejahtera, berkelanjutan. Maju dan berkelanjutan ini kan korelasinya adalah maju pada sisi daya saing, berkelanjutan pada sisi aspek lingkungan. Salah satunya ya mewujudkan ke arah hijau dan juga zero waste. Apalagi Wonosobo kan memiliki banyak destinasi yang berbasis gunung. Ini hanya salah satu dari sekian puluh gunung-gunung yang ada di Wonosobo. Nah, kami akan mendorong bahwa salah satu prestasi atau perwujudan Mas Iwan dan kawan-kawan di Sikembang ini nanti bisa tertular secara partisipasi dari teman-teman basecamp lain. Memang hari ini kan mereka baru mengejar sisi rupiah. Artinya sisi rupiah itu pada target kunjungan. Tapi pada aspek untuk bagaimana mewujudkan lingkungan ini lebih ke depannya, ini kan butuh proses. Agar yang pertama memang urusan perut ini selesai. Nah, kalau urusan perut sudah selesai, baru kita tingkatkan sisi kualitas. Itu yang kita akan dorong ke semuanya. Karena basis wisata Wonosobo itu alam dan lebih spesifik adalah gunung. Gitu, Pak. Oke, pesan untuk para pengelola base camp yang lain yang juga hadir di acara ini apa, Pak? Ya mulai hari ini dan ke depan, ya kita mau tidak mau, suka tidak suka, karena yang kita jual itu alam, ya kita harus, alam itu kita rawat. Karena kalau alam nanti tidak terawat, jangan harap ada repeat order kembali. Meskipun riset-riset kami setiap bulan yang kami lakukan itu, orang menyatakan 100% saya ingin berkunjung lagi ke Wonosobo. Tapi bukan berarti itu sebuah jaminan ya. Kalau alam kita nggak rawat, kita nggak bersih, kita nggak menjaganya, mereka akan berpindah. Karena kita tidak boleh sombong, meskipun Wonosobo itu indah, tapi bukan berarti bahwa tempat lain tidak lebih indah. Kalau mereka mampu merawatnya, mereka akan lestari, pasti akan berpindah nanti. Apalagi kan kita dukungan aksesibilitas juga masih sulit ya ke tempat Wonosobo ini. Amenitas juga masih kurang gitu. Nah, itu akan menjadi satu hambatan ke depan. Mumpung hari ini kita diberkahi Tuhan dengan bentangan alam yang ini, yuk kita rawat dari sekarang. Oke, terakhir Pak Agus kan sudah mencanangkan 5 Dieng baru. Sementara dari 5 Dieng baru itu kan belum ada wisata gunung. Apakah dalam waktu dekat 5 Dieng baru itu akan berubah atau diperbarui atau seperti apa, Pak? Kalau di dalam sebetulnya 5 Dieng baru itu hanya penyebutan secara tren di dalam RPJMD 5 tahun ini. Tetapi di dalam Riparkap itu sudah termuat bahwa kita membagi destinasi pariwisata kabupaten itu ada 6. Nah, itu kalau 6 itu disebut dalam 5 Dieng baru itu sama. Dieng pertama ada di kawasan Dieng, 5 DPK itu adalah Dieng baru. Sehingga dan Riparkap itu kan dari 2017 sampai 2032. Dan ini dengan adanya RPJPD ini, maka saya harus segera lakukan revisi perda Riparkap supaya nanti Riparkap itu revisinya ya sampai 2045. Nah, salah satu destinasi pariwisata kabupaten itu adalah kawasan Sindoro Sumbing. Nah, yang sedang kita rancang untuk usulan kami memang di usulan pembangunan di tahun 2025 masih di Dieng.
Dan kemarin di 2024 ada di DPK Kalianget dan sekitarnya. 2026 kami sudah membuat master plan kawasan ini dengan usulan 200 miliar untuk ke DAK pusat. Semoga nanti secara penganggaran tidak ada kendala, sehingga 200 miliar itu mulai dari aksesibilitas menuju ke Kembang, ke Gunung Cile, Telaga Bedakah, sampai Surodilogo, dan ada satu petiklasan makam itu yang ada nilai sejarahnya dengan Hamengkubuwono II. Karena kita ada sisi budayanya ya, ada manuskripnya di sini bahwa HB2 Raja Jawa Hamengkubuwono II itu terlahir di desa sebelah, di desa Pagerjo. Itu akan kita angkat semuanya sehingga tidak hanya sekedar alam tetapi juga warisan budaya kita lestarikan, dan itu menjadi magnet untuk wisatawan ke depan. Doakan DAK-nya itu masih terus pada tema pariwisata, karena kita belum tahu untuk ke 5 tahun ke depan dengan presiden baru kita itu program-programnya seperti apa. Nanti setelah 20 Oktober kita baru tahu. Oke, terima kasih Pak Agus.